Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila dari kelas 10 RPL 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan atau fungsi dari shortcode program yang telah saya buat, itu tentang perulangan for. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama di sini ada nama include usestream dan using namespace std dan in main. Apa fungsi dari adanya itu tersebut? Oke, jadi fungsi itu adalah agar program yang kita buat di C++ berjalan, maka perlu menggunakan ini, include usestream, using namespace std dan in main. Karena jika kita tidak menggunakan itu, maka program yang kita jalani, program yang kita buat tidak akan pernah berjalan. Jadi kita harus menggunakan include usestream, using namespace std dan in main. Oke, lanjut. Apa kegunaan dari kurawal buka dan kurawal tutup? Oke, jadi berfungsi untuk sebagai ruang memasukkannya sebuah pemrograman yang kita buat. Oke, lanjut ke in atau integer. Oke, itu berfungsi untuk menampung bilangan bulat, maka diperlukan adanya in. Maka kalau tidak ada in atau integer, tapi bisa diganti juga. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu cout. Adanya cout itu berfungsi untuk menampilkan di output. Maka jika tidak adanya cout, maka output tidak berjalan dengan baik. Jadi kita perlu diadakannya cout. Oke, lanjut ke cin berfungsi untuk menginputkan sebuah angka. Jadi jika kita akan menginputkan sebuah angka, kita harus menggunakan cin. Oke, kita lanjut ke bagian for. For adalah perulangan atau nested loop. Lanjut ke bagian in. I sama dengan 1 adalah, yang dimaksud I sama dengan 1 adalah star, atau yang bisa juga disebut bagian dasar star ya. Terus lanjut ke I kurang dari sama dengan angka, atau kita bisa disebut juga dengan condition. Lanjut ke I++, bisa juga disebut dengan increment. Oke. Dari bagian 15 sampai seterusnya itu disebut dengan kode pemrograman, kode pemrograman. Ini saya akan blok, ini dia yang dimaksud dengan kode pemrograman. Oke. Kita lanjut. Tapi untuk if sendiri ini dari bagian ke-18, untuk if sendiri adalah percabangan. Nah, untuk bilangannya sisa hasil bagi 2 jika hasilnya 0, maka akan menjadi bilangan genap. Jadi untuk bilangan sisa hasil bagi 2, jika hasilnya 0, maka akan menjadi bilangan genap. Itu dari if sendiri ya. Ini di bagian 18. Oke, kita lanjut ke bagian genap jumlah ditambah bilangan.
Jumlah ditambah bilangan ini termasuk rumus bilangan karena pada bagian ini akan muncul secara otomatis. Lanjut ke genap plus ini berfungsi untuk menampilkan ada berapa jumlah bilangan genap. Lanjut ke rata-rata sama dengan jumlah dibagi genap. Maksud genap ini untuk menampilkan secara otomatis. Jumlah dan rata-rata sama agar muncul secara otomatis karena rumus sudah ada di atas. Tadi rumusnya sudah di bagian atas ya. Jadi akan secara muncul otomatis. Oke, kita lanjut. Oke. Peringatan, jika Anda ingin memanggil sebaiknya atau seharusnya sama agar tidak terjadi error. Oke, di bagian 34 kita bisa melihat itu adalah return 0 atau bagian akhir. Itu menandai bahwa program tersebut telah berakhir. Jadi ditandai dengan return 0 itu semua program kita yang berjalan kita akhiri dengan return 0 dan kita diakhiri dengan curl tutup dan program telah selesai. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau penjelasan yang kurang paham atau ada yang kurang, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar untuk bisa. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.